Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa kita buka dan bantu dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan anak dekat. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah Wali Songo lagi, yakni Sunan Muria. Sudah tahu belum? So, nggak usah berlama-lama. Happy watching. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan juga Dewi Saro, di mana Dewi Saro ini merupakan putri dari Syekh Maulana Ishaq yang juga ayah dari Sunan Giri. Itu berarti Sunan Muria ini masih keponakan dari Sunan Giri. Beliau lahir sekitar tahun 1450 Masehi, di mana saat kecil nama aslinya yakni Raden Umar Said, namun juga sering dipanggil sebagai Raden Prawoto. Lalu Sunan Muria itu dari mana asal namanya? Jadi Muria ini merupakan nama sebuah gunung, yakni Gunung Muria, yang letaknya di Kecamatan Colo, tepatnya 18 km sebelah utara kota Kudus, di mana tempat inilah yang menjadi tempat dakwahnya Sunan Muria, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai Sunan Muria. Sejak kecil Sunan Muria ini sudah diajari Islam oleh ayahnya, ialah ayahnya Sunan Kalijaga, yakni Wali Songo yang cukup ternama pada saat itu. Namun, Sunan Muria tidak hanya berguru kepada Sunan Kalijaga saja, tetapi juga pada Ki Ageng Ngerang, di mana Ki Ageng Ngerang ini nantinya mempunyai putri bernama Dewi Roroyono yang kemudian menikah dengan Sunan Muria. Sehingga Ki Ageng Ngerang bisa dibilang guru sekaligus mertua dari Sunan Muria. Dalam riwayat lain juga mengatakan bahwa Sunan Muria juga menikahi Dewi Sujina, di mana Dewi Sujina ini merupakan adik dari Sunan Kudus, sehingga Sunan Muria menjadi Wali Songo termuda berasal dari putra Sunan Kalijaga sekaligus adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Muria lebih suka berdakwah di daerah terpencil, tepatnya di Kecamatan Jolo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Sehingga fokus dakwahnya yakni kepada rakyat biasa atau rakyat jelata, jauh dari perkotaan. Tepatnya juga di lereng Gunung Muria. Beliau mengajarkan keterampilan bercocok tanam serta melaut. Bahkan melaut ini yang menjadi salah satu kesukaan beliau. Di sisi lain, ajaran Sunan Muria yakni merawat bumi atau melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah tradisi Gayung Jakarta atau tradisi meminta hujan. Dalam dakwahnya, Sunan Muria ini lebih merangkul tradisi masyarakat untuk memperkenalkan Islam. Beliau juga mengubah bancaan atau selamatan ini menjadi kenduri untuk mengirimkan doa-doa kepada leluhur sebelum mereka. Dakwah Sunan Muria juga tidak beda jauh dari ayahnya yakni Sunan Kalijaga. Beliau juga menggunakan media wayang, di mana salah satu pertunjukannya dalam pewayangan yakni topong gali, yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat, yang bermakna berbaur dalam masyarakat itu sendiri. Beliau juga menciptakan tembang Sinom dan juga Kinanti, di mana Kinanti ini menceritakan mengenai kasih orang tua kepada anaknya. Sunan Muria juga sering dijadikan sebagai penengah dalam segala masalah di Kerajaan Demak, dan solusi dari masalah tersebut
selalu dapat diterima oleh pihak yang berseteru. Beliau berdakwah mulai dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan juga Pati. Sunan Muria wafat sekitar kurang lebih 1551 Masehi. Makamnya pun berada di lereng Gunung Muria, ya, tepatnya di Kecamatan Colo, Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya 18 km arah utara dari kota Kudus. Karena berada di lereng gunung, itulah mengapa saat kita berziarah ke makam Sunan Muria, kita harus menaiki kurang lebih 430 anak tangga, ya kayak naik gunung, ya kan. Dan di sekitar makam Sunan Muria juga terdapat makam 17 orang abdi dalam atau pengawal. Itu tadi teman-teman kisah dari Sunan Muria. Semoga dapat menambah wawasan kita dan juga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.